kemudian muncul penelitian Kiai Imaduddin ini yang membuat orang semakin yakin bahwa perilaku mereka tidak menggambarkan, tidak cocok kalau ngaku sebagai durian Nabi, dan hari ini sudah terkonfirmasi betul-betul tidak tersambung kepada Rasulullah. Terus bagaimana Kiai sikap kita ini terhadap klan Ba'alwi ini sudah terlanjur dihormati, terhormatlah di kalangan Nahdliyin, bahkan mungkin beliau masih menjadi bagian daripada struktur NU, seperti apa Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Santri Kota dengan kebanggaan Santri Nusantara. Kesempatan kali ini kita akan bincang kembali soal polemik nasab Ba'alwi yang sampai hari ini masih terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Republik Indonesia. Saya telah bersambung dengan Kiai Muhsin dari PWNU DKI Jakarta. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Langsung saja Kiai, berkaitan dengan perdebatan soal nasab Ba'alwi ini. Sebenarnya sih apa yang terjadi? Masa hanya gara-gara sebuah tesis ya dari Kiai Imaduddin Al-Bantani kemudian seolah-olah menjadi bom waktu yang sangat luar biasa? Jangan-jangan ada faktor lain yang melatar belakangi persoalan ini. Monggo, kira-kira seperti apa Kiai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya momen ini adalah momen yang bukan atas kehendaknya Kiai Imad, tetapi ini adalah momen yang ditunggu oleh masyarakat, terutama warga Nahdliyin dan Nahdliyat yang mana sudah lama. Bahasa Betawinya itu mempet, bahasa Maduranya itu kegiren, gemes ketika melihat ceramahnya baik di panggung maupun di media sosial orang yang mengaku diri Habib, ternyata apa yang disampaikan tidak jauh hanya pengumbaran amarah, dikit-dikit jihad, dikit-dikit amarah, orang dikatain hewan, curut, anjing, babi, sampai kodok, macam-macam. Ini apakah benar keturunan Rasulullah? Jika benar mereka keturunan Rasulullah, maka harusnya malu dengan apa yang diucapkan. Padahal baginda Rasulullah SAW sudah bersabda bahwasanya fal yakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kalau itu di hadis yang lainnya pun Rasulullah menyampaikan diam itu emas. Maka masyarakat ketika melihat fenomena adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman ini sangat bersyukur, bergembira, ada support keilmuan. Kenapa ulama-ulama terdahulu kok tidak membahas ini? Sekali Syekhuna Khalil, sekali Syekh Hasyim Asy'ari. Karena masa itu adalah masa penjajahan, tidak sempat ngurusin nasab, ngurusin nasib buat makan, buat ngurusin masyarakat saja untuk keilmuannya, paham cara ibadah saja masih banyak yang perlu dibenahin. Jadi belum ada concern terhadap hal itu. Berarti dulu ulama-ulama kita sebatas berbaik sangka aja. Iya. Ada orang ngaku keturunan Nabi, ya udah, kan kira-kira begitu ya. Oh, berarti kan banyak nih netizen nanya. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri kok nggak pernah mempersoalkan Habib, kok baru sekarang gitu. Berarti alasannya karena memang di zaman itu ya memang mungkin Kiai hanya bermodal berbaik sangka, dan pada saat itu mungkin ya Habib-Habib ini perilakunya masih baik karena masih sedikit mungkin ya, karena beliau ya kan level Habib Ali kita, selevel Habib Husain luar batang, maupun selevel beliau, memang beliau pantas dikatakan Habib karena beliau berilmu dan berakhlakul karimah. Iya. Tidak pernah mengumbar hawa nafsu, terutama nafsul amarahnya. Nggak dikit-dikit jihad. Pada masa itu beliau tentunya mengajak untuk merangkul, dakwah yang merangkul, sehingga beliau tidak pernah ada suudzon terhadap para dzurriyyah Rasul atau habaib Rasul itu.
Dan itu pun ketika itu belum dilakopin, belum dijulukin Habib, belum ada. Belum ada panggilan Habib di zaman Belum. itu ya. Baru-baru ini. kan ya? Baru-baru ini aja. Berarti yang pertama kali memberi gelar Habib siapa kalau dulu belum ada? Atau bikin gelar sendiri? Gimana gitu? Ini kan setelah Rabithah Alawiyah itu dibentuk, di masa itu pun belum ada panggilan Habib. Ya tahu? Kesininya pada periode-periode masih tahun kekinian lah. Setelah mereka merasa masih memegang, punya masa banyak, sehingga para pengarang kitab seperti Habib Ali Syakron itu, itu yang diantara di kitabnya yang memberikan laqab Habib itu. Sehingga penjelasannya pun masih pada abad kekinian. Ya, abad setelah kemerdekaan itu. Oh, berarti memang istilah Habib itu hal yang baru ya, dan hanya masyarakat modern ini yang tahu mungkin ya. Dari dulu biasanya kalau kita lihat gelar-gelar pada Wali Songo, misalkan Sayyid dan Syarif. Nah ini masyarakat banyak yang bertanya-tanya ini, apa bedanya Sayyid, Syarif dan Habib nih? Oke. Kalau bedanya, kalau persamaannya sama-sama beliau-beliau adalah keturunan Rasulullah. Sayyid, Syarif. Ya. Maupun Habib pun sebenarnya keinginannya adalah sebutan daripada keturunan Rasulullah juga. Cuman beda pengelompokan panggilan itu. Maka panggilan Sayyid dan Syarif ini sudah mafhum sedunia, masyarakat dunia. Terutama kalau di Indonesia yang dipanggil Syarif jika keturunan Rasulullah, yang mana beliaunya terjun di dunia politik atau pemerintahan. Oh, kayak Syarif Hidayatullah. Ya, raja ya. Selain dia Nabi, keturunan Nabi, juga menjadi seorang raja. Begitu. Kayak di Jordan mungkin ya. Nah, yang Habib itu ya hanya panggilan untuk yang tercatat di Rabithah Alawiyah pada tahun 1928 itu. Sebentar, Kiai. Saya kemarin itu sempat berbincang-bincang dengan salah satu tokoh Muhammadiyah. Ketika saya berdiskusi soal polemik Nasabah ini, ternyata beliau mengatakan itu kan problemnya orang NU. Orang Muhammadiyah sendiri dari dulu nggak percaya. Kata orang Muhammadiyah, mau yang mancung, mau yang pesek, kalau ilmunya banyak dihormati katanya. Nah sebenarnya orang NU kalau lihat hidung mancung langsung dipanggil Habib. Nah bener nggak Kiai kira-kira? Apakah semua orang Arab itu Habib? Ya, atau dipilih-pilih, tidak semuanya orang Arab yang Habib? Monggo dijelaskan kepada masyarakat Kiai. Wahai warga Nahdliyin dan Nahdliyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Habib kalau panjangnya adalah Habibullah. Habibullah adalah maknanya kekasih Allah. Jika seseorang mau dikasih kita gelar Habibullah, sebagaimana kalau di Jawa itu ada orang dilakopin kiai. Karena di Jawa itu orang dipanggil kiai, seseorang loh ya, bukan keris ataupun bukan kebu yang dijulukin kiai. Itu karena sudah beringin belajar kafa billahi alima, kafa billahi syahida, wa kafa billahi nasira. Orang-orang yang mengamalkan cukup bagiku adalah Allah yang melihatku, Allah yang menolongku, maupun Allah yang mengetahui kehidupanku, Allah yang mencukupi. Maka ikiai, orang yang mengamalkan ikiai dipanggil kiai. Artinya qanaah. Berarti maka orang dipanggil Habib maka harus bisa menjadi Habibullah. Sedangkan Habibullah adalah harus memenuhi kriteria inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa, kalau menurut Imam Qushairi dalam tafsir Qushairiyahnya, itu memiliki 4 huruf takwa itu. Yang pertama adalah ta, qaf, waw, dan ya. Taknya adalah tawadhu,
Senantiasa orang kalau mau dipanggil Habib, maka harus bisa belajar akhlakul karimah tawadhu. Akhlaknya baik, ucapannya baik, bisa menjadi teladan ucapan, perbuatan maupun ibudihnya. Tidak menjadi provokator di masyarakat. Khofnya adalah qanaah, penuh rasa syukur. Bukan, ini ada teman saya itu ketamuan Habib, setelah tamunya disaji makanan minuman, sang tuan rumah mau ke dalam rumah mengambil amplop untuk tamunya tersebut. Setelah keluar, tamunya nggak ada. Bersamaan tamunya nggak ada, HP-nya hilang semuanya. Apakah begini seorang habaib? Maupun ada orang itu karena merasa diri Habib, maka harus dicukupi kehidupannya oleh seseorang. Kalau menelantarkan anak turunnya Rasulullah, sama halnya menelantarkan Rasulullah. Padahal Rasulullah sangat melarang orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah maupun keluarga Rasulullah itu mencicipi yang namanya baitul mal. Sedekah itu haram buat ini khususnya ahli bait. Ketika itu hadisnya mutawatir, itu sahih. Ketika itu Sayyidina Husain ketika diajak oleh Rasulullah, beliau ngincipin satu kurma di Baitul Mal. Suruh melepeh, suruh mengeluarkan. Anak turunku nggak boleh makan barang sedekah. Kenapa? Ya karena sedekah itu adalah kotoran. Maka hal seperti itu saja Rasulullah yang sangat menjaga, apalagi yang mempraktekkan sampai nipu, nyolong seperti tadi. Naudzubillah. Maka simpelnya warga Nahdliyin habaib boleh kita hormati sepanjang punya ilmu, punya akhlak yang mencirikan akhlaknya Rasulullah SAW, dan senantiasa santun terhadap orang lain. Bagaimana kalau ternyata berdasarkan hasil penelitian Kiimat ini nasab mereka tidak bersambung dengan Nabi? Kalau selama ini kan kita husnudon nih, sudah terlanjur jadi muhibbinnya, sudah diundang kemana-mana. Tiba-tiba ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata beliau ini bukan keturunan Nabi. Bagaimana terus? Walaupun bukan keturunan Nabi, asalkan ilmunya yang disampaikan adalah ajaran dari Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun ijma' dan qiyas, maka tetap kita hormati. Kayak Muhammadiyah? Nah, maka ya orang-orang Muhammadiyah kan pada dasarnya ajaran dari pendirinya Muhammadiyah sendiri. Beliau juga satu guru, satu ilmu dengan pendiri NU, Kiai Haji Masyid. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama-sama ngaji di Makkah. Nggak jauh beda. Bedanya dalam hal furu'iyah saja. Beda dalam hal Mbah Hasyim Asy'ari fokus pada pendidikan di pondok pesantren, Kiai Ahmad Dahlan fokus pada lembaga pendidikan formal. Oke, kembali kepada polemik Mbah Alwi ini, Kiai. Setelah masyarakat secara natural sebenarnya sudah enak ya, sudah dongkol karena banyaknya kasus yang dilakukan oleh oknum, tidak semua mungkin ya. Belum lagi yang kasus pelecehan, istri orang ditumpahin, apa istilahnya, dawir-dawir ya. Kemudian muncul penelitian Kiai Imaduddin ini yang membuat orang semakin yakin bahwa perilaku mereka tidak menggambarkan, tidak cocok kalau ngaku sebagai turunan Nabi, dan hari ini sudah terkonfirmasi betul-betul tidak tersambung kepada Rasulullah. Terus bagaimana, Kiai, sikap kita ini terhadap klan Ba'alwi ini? Sudah terlanjur dihormati, terhormatlah di kalangan Nabi, bahkan mungkin beliau masih menjadi bagian daripada struktur NU seperti apa, Kiai? Jika memang beliau adalah pantas menjadi figur tadi yang saya katakan, tetap kita hormati. Cuman masyarakat harus menyadari, jangan melihat mancungnya itu, jangan melihat sorbannya, jangan melihat ujubahnya, tapi lihatlah jasanya di dalam mengedukasi masyarakat. Kadang-kadang ada orang itu kedatangan yang hitung mancung,
sama guru ngajinya yang mengajarkan alif ba ta, yang mengajarkan ilmu dasar rukun Islam dan rukun iman, bahkan tidak dihormati sehormat hidung mancung tadi. Ini sebuah kezaliman. Maka kembali sadarlah warga Nahdien, Nahdiyat, hormati gurumu sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu. Orang tua itu ada 3 yang harus kita hormati. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua adalah guru yang mengajarkan dasar-dasar agama Islam, kemudian yang ketiga adalah orang tua mertua. Bukan penceramah yang baru datang, tidak terlepas keturunan siapapun. Jika penceramah tersebut kalau yang disampaikan adalah provokasi, terutama kepada pemerintahan yang sah, hanya memancing emosional, ingat, inna syaitana ya'murkum bil fahsya. Sesungguhnya setan itu yang mengsyiarkan, yang mengajak kepada perbuatan buruk dan mungkar. Hanya pengumbaran emosional, amarah. Karena amarah, nafsu amarah adalah kendaraan setan. Setan terbagi 2, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Karena setan adalah sifat buruk, makhluknya adalah minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Dari bangsa manusia yang bagaimana? Yakni jika ada manusia, baik itu di dalam panggung maupun dalam kehidupan, yang mengajak, mensponsori dalam hal keburukan, maka yakinlah itu adalah setan yang kelihatan. Walaupun julukannya Habib kek, mau itu syekh kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, jika tidak baik maka tinggalkan. Oke, mungkin untuk podcast segmen pertama ini kita cukupkan dulu ya. Nanti di segmen kedua nanti kita akan berbincang-bincang hasil diskusi semalam luar biasa pada Suka TV itu antara Kiai Haji Imaduddin Utsman yang memiliki tesis tentang keterputusan klan Ba'alawi dengan Nabi Muhammad SAW, dan ketemu langsung dengan Gus Romel. Ya, beliau juga warga Nahdien juga ya, tapi beliau lebih memilih untuk mendukung klan Ba'alawi ini. Mungkin pemirsa, terima kasih Kiai ya, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Santri Kota agar terus semangat untuk memberikan edukasi kepada kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Kurniawan ingin memberitahukan kepada semuanya bahwa ada channel YouTube Santri Kota. Itu channelnya penuh dengan inspirasi, edukasi, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Jangan lupa di komen, like, and subscribe.